Putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengizinkan napi koruptor untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah menuai tanggapan dari KPK. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus segera merumuskan aturan tersebut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. KPK menyatakan putusan MK dapat mengurangi resiko koruptor mencalonkan kembali menjadi kepala daerah. Namun demikian, KPK memiliki catatan agar para mantan napi koruptor yang akan maju dalam pilkada harus menyelesaikan kewajibannya termasuk denda dan uang pengganti yang harus dilunasi serta melaksanakan hukuman tambahan pencabutan hak politik setelah menjalani hukuman pokok. Karena banyak yang bertanya juga terkait dengan bagaimana respon KPK tentang putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi putusan MK hari ini kurang lebih memberikan sudah lebih membatasi ruang gerak para terpidana. Kalau dalam konteks KPK tentu kami bicara terpidana kasus korupsi atau para terpidana koruptor begitu. Jadi lebih mempersempit ruang gerak koruptor untuk bisa mencalonkan diri lagi sebagai kepala daerah. Kami sambut baik. Sebelumnya MK mengabulkan pemohon dari ICW dan Perludem mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berisi syarat mantan napi koruptor maju dalam pilkada. Napi yang dapat ikut pilkada dipidana maksimal 5 tahun dan dapat mengikuti pilkada 5 tahun setelah menjalani hukuman. Dedi Musoni, JAK TV. Dan pemirsa, untuk membahas ex-napi koruptor boleh ikut pilkada, saat ini di studio JAK TV sudah hadir praktisi hukum Dr. Tengku Murfi. Halo, selamat datang di JAK TV, Dok. Dan juga peneliti ICW yakni Kurnia Ramadana. Halo, selamat datang Bang di JAK TV. Kita langsung membahas saja ini. Kemarin sudah putusan MK ketok palu, dan bagaimana dari ICW melihatnya? Ini hanya sebagian yang dituruti ataupun yang disahkan oleh MK. Ini bagaimana dari ICW menanggapinya? Ya, kita pada dasarnya mengapresiasi putusan MK, dan ini terlihat bahwa poin besar terkait dengan pembatasan hak politik daripada terpidana kasus korupsi dikabulkan oleh MK, walaupun memang sebagian. Tuntutan kita 10 tahun, tapi dikabulkan hanya 5 tahun. Tapi setidaknya ini merupakan angin segar ya bagi pemberantasan korupsi, karena sering kali kepala daerah, ya misalnya konteks kepala daerah yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan masuk ke lembaga masyarakatan menjadi terpidana, mencalonkan diri lagi menjadi kepala daerah, terpilih, dan bahkan ada juga yang sudah terpilih malah ketangkap kembali, seperti Bupati Kudus seandainya. Misalnya kita kasih berikan contoh, dan ini menjadi tradisi agar ke depan kontestasi politik kita bisa terbebas dari figur-figur yang memang sebelumnya punya catatan buruk di sektor penegakan hukum. Nah, ini setelah diputuskan oleh MK, yang mendesak yang harus dilakukan oleh KPU ataupun lembaga lainnya seperti apa, Bang? Ya, KPU, DPR dan pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Pilkada dan memasukkan ketentuan dari putusan MK yang mengatakan bahwa syarat seseorang maju sebagai kontestasi pemilihan kepala daerah harus benar-benar dimasukkan norma-norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi orang-orang yang sudah menjadi terpidana tidak boleh diberikan kesempatan lagi maju sebagai calon kepala daerah, tepatnya di pasal 7 Undang-Undang Pilkada. Pasal 7, oke. Dan kalau dari pandangan dari praktisi hukum sendiri melihat putusan MK kemarin seperti apa, Pak Tengku? Ini sebenarnya sudah, walaupun sebagian ya dikabulkan dari permohonan pemohon di MK kemarin, terutama dari ICW, tapi kita mengapresiasi ya. Walaupun sebenarnya kalau bisa menurut kita sebenarnya nggak boleh sama sekali. Tapi undang-undang kan ada pembatasan di situ, terutama upamanya di pasal 38 KUHP di situ ya. Kemudian di pasal 28 kita mengacu ke sana. Sebenarnya kalau kita inginkan kalau bisa tidak dikasih kesempatan lagi, oleh karena korupsi itu bukan lagi merugikan negara, sudah menjadi endemik penyakit kejahatan yang luar biasa itu. Itu menurut saya. Dan ini bagaimana menurut Anda jika melarang ex koruptor maju pilkada, apakah domain dari KPU, dan apakah KPU mempunyai wewenang untuk melarang mantan napi koruptor ini, Pak Tengku? Ya, sekarang kan sudah ada putusan MK. Tadi yang diutarakan oleh ICW, bahwasanya tinggal bagaimana KPU, DPR dalam hal ini untuk
melakukan perubahan terhadap putusan MK ini. Jadi kita harus patuhi daripada putusan MK itu. Dan ke Bang Kurnia Ramadana, ini setelah merubah PKPU tentang pencalonan kepala daerah, apakah KPU, Komisi Pemilihan Umum ini perlu meminta persetujuan dari DPR atau harus KPU saja atau bagaimana, Bang? Iya, saya rasa semua pihak harus mengikuti putusan MK ya, karena pada dasarnya putusan MK kan final and binding, final dan mengikat gitu. Jadi sudah mengikat seluruh stakeholder lembaga terkait. Jadi ke depan tidak ada lagi saya rasa hambatan baik itu bagi KPU ataupun stakeholder pembentuk undang-undang untuk tidak memasukkan norma ataupun perintah dari Mahkamah Konstitusi. Karena kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya bernilai yuridis, tapi Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan melihat konteks sosiologis korupsi. Seperti yang tadi katakan pembicara sebelumnya, bahwa korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime begitu. Jadi harus ada treatment khusus dari negara selaku pembuat regulasi untuk mempersempit ruang dari terpidana kasus korupsi. Toh untuk apa kita berikan kesempatan bagi seseorang yang sebelumnya pernah diberi kesempatan tapi berkhianat atas kesempatan tersebut. Ini poin besarnya. Dan apalagi kalau kita melihat konteks kepala daerah dalam catatan ICW, setidaknya dari tahun 2010 sampai tahun 2018 ada 253 kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum kita. Dan selain dari itu, kalau konteks KPK, tahun 2018 menjadi sejarah karena dari 2018 itu terbanyak kepala daerah yang diproses oleh KPK. Total 12 bulan ada 29 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini menjadi menjadi persoalan serius karena ada poin besar kepala daerah seakan dijadikan bancakan untuk melakukan kejahatan korupsi. Maka dari itu setiap regulasi dan khususnya undang-undang pilkada ini sudah cukup baik memberikan batasan waktu 5 tahun agar orang-orang yang bermasalah tidak lagi disodorkan kepada publik untuk dipilih di bilik suara nanti. Oke, baik, kita jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Newsroom.